Ini ada beberapa rekomendasi tentang pengembangan keterampilan ya, yang bisa diambil atau bisa dicoba diikuti oleh agen asuransi ya, dengan latar belakang mahasiswa atau baru lulus gitu ya, supaya pekerjaannya di bisnis asuransi ini dapat berhasil. Oke? Nah, jadi selama 20 tahun di industri asuransi ya, saya perhatikan semakin banyak loh anak muda tuh yang jadi agen asuransi. Ya, hebat ya. Nah, mungkin karena mau punya penghasilan yang jauh di atas UMR ya kan, atau mungkin sebelum mereka memutuskan nanti lulus kuliah mau kerja apa, mereka mau punya pengalaman yang berharga dulu untuk menghasilkan uang seperti itu. Nah, jadi meskipun demikian ya, jadi kita juga nggak mau dong anak muda yang punya potensi yang besar yang bergabung jadi agen asuransi lalu keinginan untuk belajarnya berhenti gitu. Karena yang saya lihat di industri asuransi ini itu sangat luas loh untuk dieksplor gitu. Jadi jangan cepet-cepet puas diri ya teman-teman yang latar belakangnya mahasiswa atau baru lulus gitu. Belajar terus nggak apa-apa, karena pengembangan keterampilan di industri atau di bisnis ini tuh kita sangat penting banget, kita butuh gitu ya. Nah, kira-kira keterampilan apa sih yang bisa kita kembangin supaya bisa mendukung dan menopang ya kesuksesan kita di bisnis asuransi ya. Nah, yang pertama ya, yang saya lihat ya, yang sangat-sangat butuh itu adalah keterampilan berkomunikasi ya, atau bernegosiasi mungkin ya. Nah, karena kan asuransi adalah bisnis orang, people business. Jadi yang kita hadapin sehari-hari adalah manusia lain, orang lain. Sehingga kalau kita mau hubungannya baik, komunikasinya efektif, kita mampu mengatasi keberatan, kita mampu mendeliver pesan-pesan yang dibutuhkan sesuai target audience ya. Jadi mau nggak mau Anda harus latihan, Anda harus terus tingkatin keterampilan ya. Pemahaman-pemahaman tentang psikologi manusia, pemahaman tentang behavior dan lain sebagainya, itu sih udah pasti harus Anda kembangin ya. Nah, itu yang pertama. Lalu selanjutnya apa? Kuasain produk. Di asuransi itu produk itu setiap waktu, setiap saat itu selalu ada yang baru ya. Kalau kita nggak belajar, ketinggalan banget ya. Dan kalau ketinggalan di bisnis ini ya, ketinggalan informasi update di bisnis ini, itu kita nggak bisa jualan ya. agak sulit kan kalau kita nggak mengupdate diri kita dengan pelatihan, keterampilan, itu nggak bisa jualan gitu. Kalau nggak ada jualan, nggak punya income ya, pendapatannya tidak bertambah. Nah, kan kita nggak mau itu dong. Nah, jadi alangkah baiknya Anda selalu update dengan produk yang diluncurkan oleh perusahaan di mana Anda bergabung ya. Kalau bisa ikutin pelatihan yang intensifnya, bukan cuma baca brosur tapi lihat dalam-dalemannya ya, butir-butir polisnya ya, apa aja manfaat, fitur, dan apa aja yang harus diperhatikan, dijelaskan ke klien, itu kita harus kuasain sepenuhnya kayak gitu ya. Lalu apa lagi? Mungkin time management ya, walaupun kita sadar bahwa nggak ada orang yang bisa memanage time gitu ya. Kita hanya bisa memanage kita punya aktivitas tentunya. Nah, tapi karena aktivitas kita adanya di dalam waktu, jadi mau nggak mau kita memanage aktivitas dan waktu kita gitu. Jangan sampai jalanin asuransi akhirnya perkuliahannya berantakan ya. Itu juga kan nanti orang tua Anda akan udah dibayarin kuliah, udah keluar uang banyak, tapi Anda nggak manfaatin fasilitas yang disediakan oleh orang tua ya, biaya yang besar itu
Anda tetap harus selesaikan dong kuliahnya ya gitu. Dan juga pekerjaan Anda sebagai bentuk komitmen Anda udah gabung ke perusahaan asuransi, jadi agen asuransi dengan status mahasiswa, Anda juga harus tunjukin dong bahwa nih saya bisa bagi waktu saya tanpa harus saya seok kiri dan kanan gitu ya. Saya bisa kok bagi. Nah, jadi apapun caranya, bagaimana cara Anda kelolanya itu terserah Anda gitu kan. Tapi yang penting kedua hal itu, kuliah dan juga bekerja bisa jalan bareng, bisa sama-sama hasilin sesuatu yang baik seperti itu. Lalu apalagi ya, kalau mahasiswa sih saya rasa agen asuransi yang background mahasiswa, kalau kita ngomong pemasaran digital itu udah makanan sehari-hari ya, karena Anda sendiri kan bertumbuh di era digital ya. Jadi hal-hal seperti teknologi digital, platform, sosial media itu lebih akrab ke Anda sebagai mahasiswa ketimbang usia yang lebih senior gitu ya. Nah, tapi jangan salah, jangan mentang-mentang lahirnya di era digital tapi Anda nggak perhatiin, karena digital itu pun berubah loh. Teknologi itu cepat sekali berubahnya, dan kalau Anda nggak ikutin juga sama ya, Anda hanya jadi penonton, nanti nggak bisa menggunakan sosial media itu untuk keuntungan Anda kayak gitu ya. Lalu apalagi keterampilan dalam membangun jaringan, membangun relasi, berteman, ikut seminar ini, ikut seminar itu ya, ikut pendalaman ini itu ya, pokoknya networking itu harus diperkuat, harus dijalanin, karena kalau kita nggak rajin-rajin networking, nanti kita pertemanannya itu aja, alias daftar nama kita, kontaknya nanti itu aja. Dan kalau daftar nama kita sudah kita kontakin semua, kita udah coba ketemuin, baik itu jelasin produk atau jelasin peluang bisnis, dan masing-masing dari kontak itu sudah kasih jawaban ke kita, lalu Anda mau kontak siapa lagi kan gitu. Nah, banyak kejadian masalah di industri asuransi, apalagi di tenaga penjual kayak agen asuransi. Masalahnya adalah bingung mau kontakin siapa lagi gitu. Sementara dia sendiri tidak membangun pertemanan baru, tidak membangun networking yang baru. Nah, kan kasihan kan gitu. Nah, jadi harus latihan, harus dikembangkan seperti itu. Oke, next. Membangun keterampilan untuk supaya bisa lebih percaya diri, membangun citra diri, self image yang lebih baik lagi setiap hari ya. Nah, ini banyak sekali ya pelatihan yang bisa diikutin ya, khususnya di bidang personal growth, baik itu tentang mind programming, tentang mind blocking ya, tentang bagaimana merilis mind block dan lain sebagainya ya. Ini begitu banyak materi yang bisa Anda pelajarin di area ini ya. Kalau Anda punya penghasilan, jangan lupa sisihkan sebagian untuk hal-hal kayak gini juga, karena ini penting. Ada hal yang kita bisa pelajari untuk kita pakai langsung kelihatan, tapi ada juga hal yang nggak kelihatan, yang nggak ada wujudnya. Ya, khususnya pengembangan yang ada di dalam otak itu kan nggak kelihatan ya, tapi kita bisa rasain hasilnya. Nah, ini juga teman-teman harus tambahin skillnya di situ. Lalu hubungan dengan manusia lain ya kan, kayak ilmu-ilmu tentang bagaimana cara membawakan training, membawakan mentoring, lalu bagaimana membawakan coaching ya kan. Ya, itu pun public speaking termasuk. Nah, itu kan juga hal-hal yang kita perlu kembangin ya gitu. Walaupun itu dasarnya masuk ke ilmu komunikasi, tapi itu lebih lanjutannya gitu, terapan lanjutannya. Nah, kenapa kita nggak belajarin juga kayak gitu ya. Jadi daripada Anda yang udah gabung ke asuransi jadi agen ya kan, lalu bingung harus mulai jualan ke siapa ya, lalu pasarnya siapa nih yang kita bisa masukin, kita bisa closingin gitu. Nah, kalau Anda masih bingung di area itu, video setelah ini saya akan bahas ke situ ya, tentang bagaimana caranya supaya kita bisa cepat closing. Oke, tonton ya. Bye.